Kelebihan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab. Masih lanjut tentang tanya jawab karena banyak sekali yang masuk dan terus sampai admin ini kelabakan. Wah, lebay. Sampai admin bilang, udah terlalu banyak pertanyaan. Tapi nggak apa-apa, kita akan jawab insya Allah. Nah, pertanyaan ini berkaitan tentang Palestina. Di konten sebelumnya ada pertanyaan tentang penyerangan Al-Quds, apakah termasuk gerakan radikal? Itu dijawab. Pembebasan Al-Quds apakah masuk dalam gerakan radikal? Itu udah saya jawab insya Allah. Nah, kali ini masih masuk dalam pembahasan Al-Quds ya, tentang Al-Aqsa. Pertanyaannya gini, ini dari Udin Cikarang. Din, ya Allah Din. Kemana aja? Udin nanya gini, Ustadz, kenapa Yahudi menguasai tanah Palestina sampai di Google Map aja disebut Israel, Ustadz? Jadi gini, sebenarnya Allah sudah memberikan sinyal kepada kita semua. Bahkan di surah Al-Fatihah yang kita baca di setiap sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdub 'alaihim waladdallin. Amin. Allah sudah berikan sinyal supaya kita ini minta perlindungan sama Allah, minta jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalanmu yang lurus ya Allah, dan bukan tergolong orang-orang yang Allah murkai. Siapa mereka? Yahudi. Yahudi ini kenapa Allah murkai? Karena mereka ini sebenarnya percaya akan sebuah kebenaran, tapi nggak mau menjalankan kebenaran itu. Ya, makanya Allah murka dengan mereka. Coba kita lihat bagaimana sejarah mencatat bagaimana dia terhadap Musa alaihi salam. Dia tahu Nabi Musa alaihi salam mendapatkan Taurat, bahkan diajak didakwahi kepada kaum Bani Israel di saat itu. Tapi mereka mengakui adanya Nabi Musa, mengakui adanya Taurat, tapi mereka nggak ikuti Nabi Musa alaihi salam. Membangkangnya seorang Yahudi. Ghairil maghdub, kita diajak berlindung sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada masuk pertanyaan kenapa Yahudi menguasai Palestina? Karena sampai detik ini mereka mengakui bahwasanya Palestina, Baitul Maqdis adalah milik mereka. Pernah ada di berita-berita yang cukup viral di antara kita bersama di media sosial, ada pemberitaan bahwasanya mereka membangun di bawah apa? Qubbatus Sakhra, ya kan? Kubah kuning tuh yang kita lihat. Padahal kalau ditanya Al-Aqsa tuh mana? Al-Aqsa tuh bukan itu. Al-Aqsa itu kawasan 14,5 hektar kan luasnya. Bukan masjid itu sebenarnya. Nah, di bawahnya itu mereka udah bangun persis, dibikin seolah-olah lebih dulu daripada Palestina. Karena ingin mengatakan ini punya gue, ini milik gue. Dan bahkan mereka dengan bangganya mengatakan kita ini adalah semua keturunan Nabi Ibrahim, kata mereka. Makanya lambang Yahudi itu kan bintang Daud ya, bahasa kita tuh Daud, bintang Daud. Karena di dalam sejarah pembangunan Al-Aqsa itu di zaman Nabi Daud alaihi salam ya. Makanya bintang Daud atau David, mereka bilangnya Daud itu David. Kemudian Nabi Ibrahim mereka sebut sebagai Abraham. Mereka mengatakan mereka ini keturunan dari Nabi Ibrahim. Dibantah oleh Allah, surah Ali Imran ayat 67. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Makana Yahudiyya wala Nasraniyya." Yahudi itu bukan dari keturunan makana Yahudiyan wala Nasraniyya. Jadi Ibrahim ini bukan keturunan dari Yahudi atau Nasrani. Ya, nih nanti kita coba cek ayatnya sebentar. Semoga nggak salah karena kita bicara ayat. Benar nggak di ayat 67? Ya. Wah! Kaget nggak? Nggak kaget. Oke. Jangan lupa like and subscribe channel ini biar tahu kisah seru lanjutannya. Oke. Di ayat 67 Allah katakan, Allah berfirman surah Ali Imran, "Makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya." Nah, Ibrahim ini sesungguhnya bukan dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Walakin kana,
hanifa muslima, akan tetapi Ibrahim ini kana hanifa muslima, seorang yang lurus, muslima, orang-orang yang berserah diri. Wa makana minal musyrikin, dan bukan dari golongan ke orang-orang musyrik. Jadi ini bantahan Allah secara mutlak kepada mereka Yahudi yang mengatakan Yahudi ini adalah bagian dari Ibrahim. Bukan, makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya, selesai. Terus ketika pertanyaan, kenapa kok mereka ingin menduduki Palestina, menguasai Palestina? Karena mereka sebenarnya nggak punya tempat. Di sana tuh mereka nggak ada tempatnya. Tapi karena keserakahan, karena kezoliman, karena penguasaan, seakan-akan ini tempat gue ambil, ini tempat gue ambil. Ya, belakangan Ramadan tahun lalu, ketika mereka mengambil paksa penduduk umat Islam, suruh pergi, entar mereka mengatakan ini punya gue. Coba dia lihat di Palestina, peta Palestina yang sekarang, ya bentuknya itu umat Islam di Palestina udah mulai sedikit sekali tempat-tempat yang dikuasai sama umat Islam. Tapi lebih banyak dikuasai oleh orang Yahudi karena mereka ingin menguasai Palestina itu sendiri, dan mereka ingin menghilangkan Palestina dari catatan atau dari peta dunia. Makanya pernah disampaikan sama Donald Trump, ya, dia bilang bahwasanya ibu kota Palestina adalah Yerusalem. Di sana ada Bethlehem. Bethlehem ini Baitul Lahmi sebenarnya. Ya, mereka bilang Bethlehem sebenarnya Baitul Lahmi. Nah, di Baitul Maqdis itu ada 3 tempat ibadah suci. Pertama ada tembok ratapan. Ya, orang-orang Yahudi itu selalu meratapi kesedihannya di tembok itu. Kemudian ada tempat orang Nasrani dan di dalamnya ada untuk ibadahnya umat Islam. Maka insya Allah semoga kita termasuk bagian dari orang-orang yang ikut membebaskan Baitul Maqdis, ya. Niatkan dari sekarang, nabda'uhuna, dan kita akan mulai di sini, wanaltaqi fi Masjidil Aqsa, dan kita akan bertemu di Masjidil Aqsa. Insya Allah kita menjadi umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW yang membantu untuk pembebasan Al-Aqsa. Birruh biddam nafdi kayak Islam. Kayak Aqsa, birruh biddam nafdi kayak Aqsa, dengan ruh, dengan darah kami akan persembahkan untuk membebaskan Al-Aqsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barakallahu fiikum wa faqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.